Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu musrafin anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alaihi wasabji ajmail amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah kita masih bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula kita junjungkan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya lah beliaulah kita bisa merasakan alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir hari nanti. Amin. Kepada yang terhormat selaku dosen kami bahasa Indonesia, Pak Jeffrey yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan teks tentang editorial, yang dimana pengertian teks editorial menurut para ahli, menurut Jafar H. Asigaf dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Masa Kini yang dikutip dari Lyle Spence dalam editorial writing. Tajuk rencana merupakan pertanyaan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sehingga bagai kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang diajukan tadi. Tujuan teks editorial atau opini. Adapun tujuan teks editorial atau opini yang diantaranya yaitu yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar kita. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial atau opini. Teks editorial memberikan informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial opini sendiri. Adapun fungsi teks editorial yang diantaranya yaitu fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut, faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisa kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat kemungkinan yang bisa terjadi, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Jenis-jenis teks editorial yaitu yang pertama, interpretive editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau membutuhkan kepercayaan pembaca terhadap isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih baik. Explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu.
Ciri-ciri editorial atau opini. Tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual, bersifat sistematis dan logis. Tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Struktur editorial, struktur yang menyusun teks editorial atau opini sama dengan struktur yang telah membangun teks eksposisi. 3 struktur teks editorial atau opini. Pernyataan pendapat atau tesis bagian berisi sudut pandang penulis mengenal masalah yang dibahas, biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi, alasan atau bukti yang digunakan memperkuat pernyataan dalam tesis. Dalam secara umum, argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Argumen bisa berbentuk pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercayai. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat, reiteration, bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat, menegaskan, ada di bagian akhir teks. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.